Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Kadir, NIM 2006003502022, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan teori fungsionalisme struktural Third Person. Third Person adalah seorang sosiologi kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsionalisme dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika, juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber. Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan teori fungsionalisme Third Person bersifat kompleks. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yaitu bahwa masyarakat berintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional berintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat dalam merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling bergantung. Teori fungsionalisme struktural yang mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antar kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandang tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Third Persons. Tindakan sosial dan orientasi subjektif. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Third Person dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya ini bersifat empiris, positif, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik. Artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang akan dicapai. Itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi yang apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Prinsip pemikiran Third Person yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang diunsurkan sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif, tindakan tersebut diatur berkenaan dengan peraturan alat dan tujuan, atau dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang kecil dan mendasar, yang unsur-unsur berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai dengan membimbing nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga dikemukakan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Perlu diketahui pula bahwa tindakan individu tersebut dalam realitasnya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas. Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa teori fungsionalisme struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional berintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Third Person dinyatakan bahwa yang terjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan menyelesaikan dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional. Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan keadaan laten. 4 persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, 4 fungsi tersebut berpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner.
Perlu diketahui pula bahwa sekalipun sejak semula third person ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan dan hal-hal baru, yaitu berupa perubahan perilaku, pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sintetikas teori sistem yang umum. Dalam hal ini dinyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu melewati 4 proses perubahan struktural, yaitu pembaruan yang mengarah pada penyesuaian evaluasi third persons, penghubungnya dengan 4 persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan. Perlu diketahui bahwa sekalipun third persons telah berhasil membangun suatu teori yang besar untuk mengadakan pendekatan dalam masyarakat, akan tetapi ia tidak luput dari serangkaian kritik, baik dari mantan murid. Demikianlah penjelasan dari saya tentang teori fungsionalisme struktural third persons. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.